Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Dana pensiun merupakan dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Secara umum terbagi menjadi 3, yakni fungsi bagi perusahaan, bagi karyawan, dan bagi penyelenggara program. Pertama, bagi perusahaan, memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Kedua, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Ketiga, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis. Keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Kedua, bagi karyawan, hari tua yang umumnya sulit melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat masa muda bisa terus dipertahankan. Kedua, jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan kepada keluarga yang masih hidup sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Yang ketiga, bagi penyelenggara program. Penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digaungkan ke dalam investasi. Kedua, mendukung program pemerintah dalam penggandaan dana hari tua. Dan yang terakhir, sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Ada jenis prinsip kegiatan usaha dan produk dana pensiun. Yang pertama, ada prinsip kejelasan maksud dan tujuan program. Ada jaminan terhadap kesinambungan penghasilan. Yang kedua, ada prinsip independensi. Kelembagaan berstatus badan hukum, manajemen operasional adalah asas keterpisahan kekayaan atau segregat aset dan hak pengurus mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, ada prinsip akuntabilitas. Dewan Pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada peserta. Laporan keuangan dana pensiun setiap tahun harus dianut oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Yang keempat, ada prinsip transparansi. Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan dana pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam rangka kepesertaan kepada peserta. Yang kelima, ada prinsip perlindungan konsumen. Perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun. Setiap karyawan berhak menjadi peserta bila berusia 18 tahun atau telah kawin dan memiliki masa kerja 1 tahun dan harus dapat melindungi konsumen. Yang keenam, ada prinsip struktur pengendalian internal di mana tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pendiri, mitra pendiri, dewan pengawas, dan pengurus diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Lalu ada prinsip kualifikasi penyelenggara. Kualifikasi pengurus dan dewan pengawas adalah warga negara Indonesia, berakhlak dan bermoral yang baik, belum pernah dihukum pidana ekonomi, dan berpengetahuan atau berpengalaman di bidang dana pensiun. Peran dana pensiun dalam perekonomian ada 3. Yang pertama, peran dana pensiun bagi perusahaan, memberikan penghargaan kepada karyawan atas pengabdiannya kepada perusahaan, menciptakan rasa aman dan menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja, meningkatkan citra perusahaan saat menjalankan bisnis, memotivasi karyawan, produktivitas perusahaan meningkat. Yang kedua, ada peran dana pensiun bagi karyawan, memiliki simpanan uang untuk biaya hidup setelah pensiun. Rasa aman bisa terjaga dan memotivasi kerja saat masih aktif bekerja bisa dipertahankan. Jika sewaktu-waktu penerima dana meninggal, simpanan tersebut dapat diwariskan pada keluarga yang masih hidup. Yang ketiga, peran dana pensiun bagi penyelenggaraan program, memberikan dana kelolaan untuk diinvestasikan agar menghasilkan keuntungan, mendukung program pemerintah untuk mengadakan tabungan pensiun, sebagai aktivitas bakti sosial pada peserta iuran. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga institusi yang menyediakan dana atau pembiayaan kepada pihak lain dengan syarat tertentu.
biasanya dengan pengembalian berupa bunga atau bagi hasil dalam jangka waktu yang ditentukan. Lembaga pembiayaan dapat beroperasi dalam berbagai sektor termasuk konsumen, perumahan, industri, dan lain-lain. Fungsi lembaga pembiayaan: 1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi. 2. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pinjaman yang lebih mudah. 3. Membantu pengembangan bisnis. 4. Membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang tinggi. Peran lembaga pembiayaan: 1. Membantu lembaga atau masyarakat yang kesulitan membiayai proyek atau pembelian barang. 2. Sebagai sumber daya alternatif bagi masyarakat selain meminjam dana dari bank. 3. Membantu perusahaan yang hampir kolaps sehingga mampu beroperasi kembali. Jenis lembaga pembiayaan: 1. Perusahaan pembiayaan yang mana merupakan badan usaha khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. 2. Perusahaan modal ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan untuk menerima bantu pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi, konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Selanjutnya adalah prinsip kegiatan usaha. Nah, jadi prinsip kegiatan usaha terbagi menjadi 4, yaitu prinsip kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, dan mengenal nasabah. Yang pertama yaitu prinsip kehati-hatian dengan selalu bersikap hati-hati dalam menjalankan usaha perbankan demi melindungi dana. Yang kedua adalah prinsip kepercayaan yang dilandasi oleh kepercayaan antara bank dan nasabah. Yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan, yaitu menjaga data nasabah yang ada pada bank yang disimpan dengan baik dan tidak memberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat adalah prinsip mengenal nasabah, yaitu bank memiliki hak untuk mengetahui lebih jauh identitas nasabah. Untuk produk lembaga pembiayaan terdapat 4 produk, yaitu pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, sewa guna usaha, dan anjak piutang. Nah, yang pertama adalah pembiayaan konsumen, yaitu kegiatan pembiayaan kepada konsumen mengenai penggadaian barang dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen tersebut. Contohnya adalah perumahan dan barang elektronik. Yang kedua adalah usaha kartu kredit, adalah kegiatan pembiayaan yang menggunakan kartu kredit untuk pembelian barang atau jasa. Salah satunya itu adalah perusahaan yang melakukan usaha kartu kredit adalah bank. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Dan yang terakhir adalah anjak piutang, adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dengan jangka pendek suatu perusahaan. Peranan lembaga pembiayaan terhadap perekonomian. Yang pertama, kekurangan modal usaha. Lembaga pembiayaan dapat memberikan solusi produk pembiayaan yang lebih fleksibel, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Yang kedua, rendahnya investasi infrastruktur. Lembaga pembiayaan dapat berperan dalam memfasilitasi dan mendorong investasi infrastruktur dengan dana jangka panjang, memberikan jaminan, dan melakukan kerjasama dengan pemerintah dan swasta. Daya saing ekonomi. Lembaga pembiayaan dapat berperan dalam meningkatkan daya saing ekonomi dengan mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan, mendorong inovasi dan kreativitas, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.